Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. And the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Hah? Apakah benar yang aku dengar ini? Sebaiknya aku akan memberikan kabar ini kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Mohatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Mas Syahrir. Maaf, rumah saya begitu sederhana. Mohon maaf ya, Bung. Sebaiknya kita berbicara di luar saja supaya adem. Baiklah. Ya. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud kata Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia, selagi kita dalam masa vacuum of power. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerahkan pada sekutu, itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi, apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja. Saya akan menunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari. Sultan Syahrir dan Mohatta menemani Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Duduk ya. Terima kasih. Mengapa kalian kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Berita apa di sana? Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu milik hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai sendiri. Tapi Bung, Maafkan saya, Syarif. Tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah. Kalau gitu kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. (15 Agustus 1945) pada pukul 10 malam di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Darwis, dan Cyrus Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini kita kibarkan revolusi.
kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potonglah leherku sekarang, tidak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tak ada gunanya kalian bertengkar. Mari kita bicarakan ini dan mari lanjut. Wicana, tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Soekarno melakukannya? Saya hanya mengingatkan saja, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda, seperti orang-orang Ambon. Karena benar, Bung, lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang kemerdekaan? Jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri. Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan Sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan setelah merdeka jika tanpa bantuan mereka. Saya yakin, Bung, kita bisa. Kita bisa. Benar, Bung, mari kita segera melaksanakan proklamasi. Bung, cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang. Ini sudah malam. Tak baik Anda semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti perasaan saudara, tapi mohon maaf, saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara. Karena saya takut akan ada korban jiwa lebih banyak lagi. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno, Hatta, dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui, Soekarno menolak untuk melakukan proklamasi. Lalu apa yang kita harus lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta dan desak untuk melakukan proklamasi. Hah? Sulit? Ya, kita bawa keduanya ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar, dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, jadi di mana kita harus menempatkannya? Saya akan menghubungi Sudanku Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar secara melaksanakan proklamasi. Pak, menculik mereka? Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Saya akan mengamankan Anda semua untuk tempat. Nanti kita pakai rumah Gau Kisong. Baiklah, terima kasih Subino. Sama-sama. Subino setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jong Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh, Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 04.00 bagaimana? Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok ini sudah menjadi pusat kota. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang dan Jawa masih ada. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung. Dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ayo, ini demi kebaikan Anda, Bung. Cepat, Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula.
jadi. Bung Karno. Ya, ada apa? Kamu harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Sadarkah kalian? Aku memiliki istri dan anak yang masih kecil. Bagaimana dengan mereka? Ada apa ya Kang Mas? Kenapa ada banyak orang? Untuk sangat takut mendengar suara kalian. Mas, pemuda-pemuda ini ingin membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Benar, aku tidak ingin berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian ingin membawaku, maka bawa juga mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Chiao Kiesong. Kalian kapan mau ayam sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melakukan proklamasi. Ya, mereka membawa kemari. Mereka membawa Pasal dan juga. Iya, benar. Soekarno, ada apa sebenarnya ini? Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu percaya dengan benda itu kan? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin merdeka atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentuk Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa, Saleh? Kenapa kamu terengah-engah seperti itu? Ada Mr. Suparjo, dia ingin memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Bidana, bisakah aku bertemu Bung Karno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu dengan mereka, Bung? Rapat PKI dibatalkan karena mereka tidak ada. Jadi aku ingin menjemput Bung Karno dan Hatta. Tak bisa, aku tidak pernah membawa mereka, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, bebas. Ada apa sebenarnya? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi benda tersebut benar adanya? Ya, benar, Bung. Maka saya dengan Hadir sudah memberitahukan Anda, Bung. Tapi saya belum percaya Anda. Terus kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Ya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menunggu permintaan kalian. Boleh kita pulang? Janganlah, untuk dari tadi nangis terus. Jadi, akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Tentu saja. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 10, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Baik, Bung, kita sudah berada di Jakarta. Mari kita menuju ke rumah bersama nama Eda untuk bahas proklamasi. Baiklah, tapi aku akan mengantar istriku dan anakku pulang terlebih dahulu. Baik, Bung, saya akan mengantar Anda. Baik, Bung.
17 Agustus 1945, dini hari. Setelah sampai di rumah Laksamana Meda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Meda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Meda berkumpullah Insinyur Soekarno, Mohatta, Ahmad Soebarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17/08/05, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah saya tulis. Apakah kalian semua setuju? Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat lagi, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Jam berapa kita akan melakukannya? Jangan setuju. Bagaimana? Baik, saya akan berbuat hati untuk menjaga benderanya. Tolong kalian sekalian. Lalu di mana tempat melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Ini hasil akan ditandatangani. Baiklah. Bagaimana? Baik, saya akan berbuat hati untuk menjaga benderanya. Tolong kalian sekalian. Lalu di mana tempat melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Ini hasil akan ditandatangani. Baiklah. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara untuk hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita.
bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil resiko nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata pendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.